Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian, dan pada kali ini kita akan membuat sebuah smartphone yang benar-benar di 2 jutaan dapat mid-range Super AMOLED, dan this is Redmi Note 10. Let's go to review. Oke, hal yang pertama akan kita bahas adalah sebuah layar. Layar dari Redmi Note 10 ini menggunakan layar Super AMOLED berbentang 6,43 inci. Yang tentunya juga ditemani dengan refresh rate yang hanya 60 Hz saja. Dan serta desainnya untuk si Redmi Note 10 ini hanya menggunakan pansel yang memiliki mungilan di bagian tengah, yaitu adalah sebuah kameranya, kamera depan dari Redmi Note 10. Redmi Note 10 memiliki kualitas layar yang begitu cukup cak, bisa dibilang, karena apa ya, nggak bisa didefinisikan, tapi itu kayak clear banget rasanya tuh, dan bener-bener agak tajam karena ya tadi itu ya menggunakan Super AMOLED. Kalau LCD IPS biasanya loh ya, nggak begitu tajam banget. Oke, Redmi Note 10 ini memiliki proteksi Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Kemudian ia juga memiliki resolusi sebesar 1080 x 2400 pixel alias Full HD+. Oke, tenang dulu, tenang. Nggak sampai di situ. Ia juga memiliki rasio yang cukup spesial, yaitu 20:9. Kenapa aku bisa bilang spesial? Karena di tahun 2021 itu sudah banyak sekali yang menggunakan rasio 21:9. Salah ding, kalau balik malahan 20:9 itu hal yang biasa ding. Kalau 21:9 itu yang cukup spesial. Berikutnya bagian body dari smartphone ini, bukan body cewek lu ya, salah, jangan salah tanggap. Kok ngantur aku. Untuk Redmi Note 10 ini memiliki bodi yang cukup menarik. Aku bisa bilang di bagian kanan memiliki tombol fingerprint berserta power off. Kemudian ada tombol volume atas dan volume penurun suara. Berikutnya di bagian atas memiliki speaker. Berikutnya ada mic dan infrared blaster. Dan di bagian samping memiliki dual SIM plus 1 micro SD alias dedicated micro SD. Dan di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, kemudian ada mic, serta ada USB Type-C untuk ngecas untuk memindahkan data. Berikutnya ada speaker juga. Nah, karena aku sudah bilang kan bahwa Redmi Note 10 ini memiliki 2 speaker alias stereo speaker. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Redmi Note 10 ini menurutku untuk kualitas suara atau kualitas speakernya bisa dibilang cukup menarik. Karena apa? Yang memiliki stereo speaker yang bisa dibilang menjanjikan banget untuk memiliki kualitas yang cukup bagus ketimbang generasi sebelumnya yang masih hanya mono speaker aja, contohnya Redmi Note 9. Hal yang kedua yang akan kita bahas adalah sebuah platform OS dari Redmi Note 10. Ya, sudah kebanyakan dari handphone Xiaomi lah ya, rata-rata menggunakan UI-nya sendiri, yaitu MIUI. Dan ia sudah menggunakan MIUI versi 12.0.2.0 dan menggunakan berbasis Android 11. Dengar kabarnya akan mendapatkan Android versi 12, tapi bisa dibilang itu mungkin tahun depan lah ya, nggak di tahun ini, karena fokusnya Xiaomi untuk Android 12 mungkin masih di seri Mi-nya. Apalagi untuk saat ini Xiaomi masih mendevelopment atau membuat beta dari Android 11. Belum full version diresmikan kepada seluruh jajaran Xiaomi, Redmi. Hal yang ketiga akan kita bahas salah satunya adalah yang tak lupa juga, yang namanya prosesor. Prosesor dari Redmi Note 10 ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 678 dengan fabrikasi 11 nanometer. Yang tentunya juga ia ditemani dengan CPU octa-core Kryo. Biasanya lo ya, kalau Snapdragon itu cenderung pada menggunakan Kryo ketimbang menggunakan Mali. Karena Kryo itu buatannya dia sendiri, ngapain pakai brandnya orang lain? Sedangkan dia menggunakan brandnya sendiri aja bisa, kenapa harus orang lain? Bener nggak? Dan berikutnya untuk Redmi Note 10 ini memiliki kartu grafis yang bisa dibilang standar-standar aja untuk bermain game. Nggak bagus-bagus banget, ya nggak jelek-jelek banget, yaitu menggunakan Adreno 612 ya, untuk rinciannya. Untuk bermain PUBG di settingan smooth ultra, hanya mentok di ultra, bukan smooth ekstrim. Smooth ekstrim nggak bisa, smooth 90 fps nggak bisa, hanya khusus flagship. Kemudian rincian berikutnya untuk Mobile Legends bisa mentok di ultra, namun aku tidak menyarankan kalian dimain di grafis tersebut karena cukup ngelek-ngelek, cukup lemot-lemot, dan membuat handphone ini juga agak
panas alias hangat. Berikutnya untuk Genshin Impact, gimana ya, aku nggak bisa ngomong sih. Genshin Impact ini bener-bener kurang bagus lah ya di Redmi Note ini, karena bisa dibilang nge-lag-nya luar biasa. Padahal settingannya sudah paling lowest atau paling defaultnya hanya low. Aku nggak menyarankan kalian menggunakan Redmi Note 10 ini untuk bermain Genshin Impact, apalagi suhunya juga nggak bisa stabil gitu loh, panas banget, kadang ya anget, tapi bikin tidak nyaman gitu loh. Dan game berikutnya Among Us nggak usah dipikir lah ya, pasti lancar, jadi nggak usah dipusingkan. Berikutnya hal keempat yang akan kita bahas, salah satunya adalah sebuah lensa kamera. Ya rata-rata orang-orang tuh nyari handphone tuh ya nggak sekedar buat gaming-gaming toh. Ya ada yang lain juga, tentunya juga buat kamera. Kamera dari Redmi Note 10 ini memiliki 4 buah lensa. Antara lain untuk 4 lensanya tersebut adalah ultra wide angle 8 megapiksel f2,2, kemudian lensa utamanya 48 megapiksel f1,8, dan 2 lensa gimmick yaitu makro dan depth sensor sebesar 2 megapiksel saja dengan f2,4. Secara default untuk si 48 megapiksel ini hanya bisa moto di 12 megapiksel. Aku nggak saranin kalian untuk moto di 48 megapiksel terus, karena filenya bisa dibilang cukup lumayan besar. Berikutnya adalah untuk kamera depannya. Kamera selfie dari Redmi Note 10 ini memiliki resolusi 13 megapiksel dengan f2,5. Yang tentunya Redmi Note 10 ini juga disematkan oleh teknologi Face Unlock 2 dimensi. Tapi untuk keakuratannya bisa dibilang nggak begitu akurat banget, juga nggak jelek-jelek banget. Dan untuk keamanan berikutnya juga ditemani dengan fingerprint all-in-one dan di samping. Sudah biasa dipakai untuk brand-brandnya Xiaomi untuk kali ini. Udah jarang untuk fingerprint di belakang, kayak dulu-dulu zamannya Redmi Note 3, Redmi Note 4 kan masih di belakang, Redmi Note 5 masih di belakang. Untuk Redmi Note series terbaru ini sudah menggunakan di bagian samping. Untuk perekaman dari kamera belakang dari Redmi Note 10 ini hanya menlock di 4K 30 fps. Dan ajaibnya, di seri sebelumnya Redmi Note 10, di Redmi Note 9 hanya mentok di 1080 30 frame per second. Tapi kali ini Redmi Note 10 hadir dengan bisa dibilang cukup wow, bisa 60 frame per second, tapi hanya di 1080, tidak bisa di 4K. Kalau Anda meminat untuk di 4K 60 fps, jangan beli ini, belinya yang kelas flagship. Dan berikutnya untuk perekaman ultrawide hanya mentok di 1080 30 frame per second. Tapi untuk perekaman depan gini-gini tuh nggak begitu butuh, apalagi sekarang aja ini ngerekam pakai kamera belakang, nggak kamera depan. Ya sok nanti nek udah bisa 1080 60 frame per second nggak masalah, aku bakal ngerekam pakai kamera depan, tapi sayangnya untuk kali ini nggak perlu. Hal kelima yang akan kita bahas adalah salah satunya adalah sebuah build quality. Redmi Note 10 ini memiliki daya tahan baterai sebesar 5000 mAh dan tak tanggung-tanggung, bisa ngecas di 33 watt, bisa ngecas kurang lebih 1 jaman. Dan untuk ngecasnya yang dipastikan menggunakan USB port C, bukan USB biasa. Kita langsung aja untuk lihat sampel video dan foto dari Redmi Note 10 ini. Menurut kalian bagaimana sih hasilnya? Bagus atau enggaknya? Kalian bisa nilai sendiri. Ya, ini adalah perekaman video kamera belakang di resolusi 4K 30 frame per second. Dan ini agak berisik ya. Wow, ada mobil lewat. Bagaimana hasilnya? Lihat sendiri aja stabil atau enggaknya. Dan ini adalah perekaman kamera belakang di resolusi 1080 pixel 60 frame per second. Menurut kalian bagaimana hasilnya? Stabil apa enggak ya? Kita cepet sambil lari, agak cepet-cepet tergesa-gesa.
Ya, bagaimana? Oke. Ya, ini adalah perekaman kamera depan dari Redmi Note 10 di resolusi 1080 30 frame per second. Bagaimana hasilnya? Wah, dynamic range-nya cukup bagus, luas juga nih. Di awan-awannya juga kelihatan. Oke. Kalau menurutku pribadi ya, untuk Redmi Note 10 ini sudah bisa dibilang powerful sekali karena di mid range harga 2 jutaan sudah bisa dapat Super AMOLED. Kemudian disusul dengan daya tahan baterai sebesar 5000 mAh yang membuat bisa dibilang cukup awet. Aku sudah menggunakan seharian tuh ya nggak cepet habis juga, sisanya 30%, 28%. Dan untuk sisi perekaman juga bisa dibilang cukup menarik, tapi ini lensa utamanya loh ya, di 1080 60 frame per second. Kalau urusan untuk fotografi, aku bisa bilang cukup pas-pasan saja, nggak jelek-jelek banget ya, nggak bagus-bagus banget. Ya natural-natural aja lah ya. Jadi kalau kalian buat foto-foto ya cukup-cukupan aja, nggak jelek-jelek banget. Dan untuk sisi gaming, aku nggak menyarankan kalian untuk bermain Genshin Impact pada Redmi Note 10 ini. Karena apa? Bisa dibilang cukup anget bro. Mending kalian jangan main Genshin Impact atau yang lain, atau Mobile Legends lama-lamaan, atau PUBG lama-lama gitu menggunakan Redmi Note 10. Padahal ada tulisannya ultra premium loh nih, tapi kok nggak premium kameranya? Yaitu tergantung pilihan kalian masing-masing. Kalian merasa ini premium apa enggak, yaitu terserah kalian. Oke, pertanyaannya, apakah kalian butuh Redmi Note 10 ini? Hanya kalian sendiri yang dapat bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sekian video review Redmi Note 10 pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Kemudian like video ini, dan jika kalian suka dengan video kayak gini, ya udah share aja video ini ke teman-teman kalian. Dan yang belum paham tentang apa video ini, kalian bisa putar ulang video ini hingga kalian paham. Aku Robert Adrian, aku ciao, dadah. Sek kecepetan. Ngomong-ngomong, Redmi Note 10 ini menarik sih. Oke.